Halo Sobat Inata, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami dari Inata Learning Center akan membahas mengenai contoh-contoh kasus dari bukti pemotongan PPh pasal 23 dan atau 26. Kasus pertama adalah pemberian nomor urut dengan menggunakan SPT kertas. Sebelumnya dijelaskan bahwa dengan menggunakan SPT kertas itu untuk transaksi di bawah 100 juta. Nah, pada kasus ini PT ABC yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2018 membayar PPh pasal 23 dan atau 26 untuk jenis-jenis transaksi yaitu imbalan jasa konsultan, imbalan jasa manajemen, dan royalti. Atas transaksi tersebut, PT ABC pada tanggal 16 Januari menerbitkan bukti pemotongan. Untuk bukti pemotongan PPh pasal 23, nomor awalnya adalah nomor 31 dan untuk PPh pasal 26 adalah nomor 32. Semua bukti pemotongan tersebut dibuat dalam bentuk formulir kertas sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1. Kasus kedua adalah mengenai penomoran bukti pemotongan formulir kertas dan dokumen elektronik. Di sini PT ABC pada tanggal 23 Februari ternyata menerima imbalan dari jasa konsultan PT CAP sebesar 110 juta. Sesuai dengan peraturan, bukti pemotongan di atas 100 juta harus menyampaikan SPT masa pajak Februari secara elektronik. PT ABC wajib untuk membuat bukti pemotongan secara elektronik melalui aplikasi Ibupot. Penerbitan bukti penomoran PPh pasal 23 dengan nomor urut 0001 dilakukan 2 kali oleh PT ABC, yaitu nomor 31 di bulan Januari untuk PT Solusi dan nomor 33 0001 di bulan Februari untuk PT KAP. Hal tersebut dimungkinkan karena penomoran bukti pemotongan kertas terpisah dengan penomoran untuk bukti pemotongan elektronik. Kasus ketiga adalah nomor tidak tersentralisasi. Jika PT ABC di sini yang berkedudukan di Jakarta ternyata memiliki kantor cabang di Surabaya, maka masing-masing cabangnya itu wajib untuk membuat bukti pemotongan PPh pasal 23 dan atau pasal 26 menggunakan aplikasi Ibupot 23 dan atau 26. Jadi meskipun PT ABC di Jakarta telah mengeluarkan nomor BP berupa kertas maupun elektronik, penomoran di cabang terpisah dari penomoran kantor pusat. Kasus keempat adalah mengenai pencantuman surat keterangan bebas. Di sini dicontohkan PT ABC memiliki transaksi dengan CV Pena dan ternyata CV Pena ini memiliki surat keterangan bebas PPh pasal 23 yang telah dilegalisasi. Sesuai ketentuan di pasal 4 ayat 3, bukti pemotongan tetap harus diterbitkan dalam hal wajib pajak yang dipotong menyerahkan surat keterangan bebas. Jadi PT ABC menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 elektronik dengan rinciannya CV Pena, masa pajaknya adalah bulan Maret 2018, kode pajaknya adalah sesuai dengan transaksi dengan CV Pena, dan tarifnya di sini adalah 0 karena CV Pena memiliki surat keterangan bebas PPh pasal 23. Kasus 5 adalah pencantuman surat keterangan domisili. Pada contoh kasus 1 disebutkan bahwa PT ABC memotong PPh pasal 26 atas royalti yang dibayar ke Nihon Ltd di Jepang. Diasumsikan bahwa ternyata antara Indonesia dan Jepang itu memiliki tarif perjanjian penghindaran pajak berganda untuk royalti yaitu 10% dari jumlah bruto. Maka apabila Nihon Ltd tidak menyerahkan surat keterangan domisili, maka PT ABC wajib menerbitkan bukti pemotongan atas pemotongan PPh pasal 26 dengan tarif 20%. Tetapi jika PT ABC menerima SKD dari Nihon Ltd, maka PT ABC memotong PPh pasal 26 atas royalti sebesar 10%.
Kasus 6 yaitu beberapa transaksi dengan kode objek pajak yang sama. Dicontohkan PT ABC melakukan transaksi pengiriman barang dengan menggunakan jasa PT Express yang ternyata terdiri dari 4 transaksi dalam 1 bulan. Maka dalam hal ini PT ABC cukup menerbitkan satu bukti pemotongan PPh pasal 23. Jadi tidak perlu untuk menerbitkan satu persatu. Kasus 7 adalah beberapa transaksi dengan kode objek pajak berbeda. Di sini dicontohkan, ternyata PT ABC juga membayar sewa kendaraan ke PT Express lain dengan jasa pengiriman. Jadi sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2, satu bukti pemotongan hanya dapat digunakan untuk satu kode objek pajak. Oleh sebab itu, pemotongan PPh pasal 23 atas imbalan jasa pengiriman tidak dapat digabung dalam satu bukti pemotongan dengan pemotongan PPh pasal 23 atas sewa kendaraan. Maka PT ABC menerbitkan bukti pemotongan atas sewa kendaraan berbeda dengan pemotongan atas jasa pengiriman. Kasus ke-8 yaitu pembetulan bukti pemotongan sebelum dilaporkan SPT. Contoh pertama yaitu PT Cahaya tanggal 7 Juli membayar sewa kendaraan sebesar 2 juta. Ternyata pada tanggal 28 Juli diketahui ada kesalahan pembayaran sewa kendaraan yang seharusnya 20 juta dibayar 2 juta. Maka PT Cahaya melakukan pembetulan atas bukti pemotongan yang telah dibuat. Kemudian contoh yang kedua adalah pada tanggal 11 Juli PT Cahaya juga membayar jasa perawatan kendaraan kepada PT Mobilindo senilai 5 juta. Ternyata pada tanggal 29 Agustus PT Cahaya baru menyadari bahwa bukti pemotongan tersebut terjadi kesalahan karena penghasilan bruto seharusnya 30 juta. Pada hal ini PT Cahaya belum menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 atau 26 masa pajak Juli. Karena pembetulannya dilakukan setelah melewati ketentuan pembetulan bukti pemotongan sebelum dilaporkan, maka PT Cahaya tidak dapat membetulkan bukti pemotongannya. Jadi, bukti pemotongan tersebut dapat dibetulkan setelah PT Cahaya menyampaikan terlebih dahulu SPT masa PPh pasal 23 masa Juli tahun 2017. Jadi dapat dilihat di sini, jika pada bulan yang sama pembetulan dapat langsung dilakukan. Tetapi jika melewati masanya, masa pelaporan, maka wajib melaporkan dulu, kemudian dapat dibetulkan setelah SPT masa dilaporkan sebelumnya. Kasus 9 yaitu pembetulan bukti pemotongan karena kurang potong. Contohnya adalah ternyata PT ABC ini melakukan kesalahan dalam penulisan nilai sewa kendaraan. Maka sesuai ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf A dan pasal 10 ayat 2, PT ABC harus terlebih dahulu menerbitkan bukti pemotongan pembetulan atas bukti potong yang sudah dibuat. Nah, pembetulan bukti pemotongan tersebut akan mengakibatkan jumlah PPh pasal 23 yang harus dipotong menjadi lebih besar. Maka PT ABC harus melunasi kekurangan bayar PPh pasal 23 ke kas negara. Kasus 10 yaitu pembetulan bukti pemotongan karena lebih dipotong. Contohnya adalah PT ABC menerima komplain dari PT Efektif karena kesalahan pengisian bukti pemotongan PPh pasal 23 yang menyebabkan lebih bayar. Maka PT ABC terlebih dahulu menerbitkan bukti pemotongan pembetulan atas bukti pemotongan yang sudah dibuat. Kemudian terdapat kelebihan potong, maka kelebihannya tersebut dapat diajukan pengembalian oleh WP yang dipotong berdasarkan PMK 187 tahun 2015. Kasus 11 yaitu pembetulan bukti pemotongan karena salah NPWP. Dicontohkan PT ABC cabang Surabaya ternyata melakukan kesalahan pengisian NPWP untuk CV Resik. Maka PT ABC harus menerbitkan bukti pemotongan pembetulan atas bukti pemotongan yang sudah dibuat sebelumnya.
Kasus 12 yaitu pembatalan bukti pemotongan. Dicontohkan PT ABC membuat kesepakatan dengan PT Iklan untuk membuat baliho promosi produksinya dengan nilai kontrak sebesar 120 juta dan akan dibayarkan dalam 3 kali angsuran. Atas pembayaran angsuran pertama, PT ABC telah menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23. Kemudian menjelang pembayaran kedua ternyata baliho yang dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan, maka PT ABC memutuskan untuk membatalkan kontrak serta meminta agar semua biaya yang telah dibayarkan untuk dikembalikan. Sesuai ketentuan di pasal 9 ayat 2 huruf B dan pasal 10 ayat 2, PT ABC terlebih dahulu harus menerbitkan bukti pemotongan pembatalan atas bukti pemotongan yang sudah dibuat. Kemudian PT ABC baru membuat bukti pemotongan pembatalan. Pembatalan tersebut mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Maka kelebihan tersebut dapat diajukan menggunakan PMK 187 tahun 2015. Kasus 13 yaitu penambahan bukti potong untuk jenis kertas di tahun yang sama. Sesuai kasus 1, PT ABC telah melaporkan SPT masa PPh 23 dan atau 26 masa pajak Januari pada tanggal 20 Februari 2018. Ternyata pada tanggal 27 Juli 2018, bagian keuangan PT ABC menyadari bahwa transaksi ke PT konglomerat belum dibuatkan bukti pemotongan. Maka PT ABC harus menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 yang baru. Karena SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 masa Januari 2018 telah disampaikan dalam bentuk dokumen kertas, maka bentuk bukti pemotongan tambahan dan SPT pembetulan harus dalam bentuk dokumen kertas. Nomor yang diberikan pada pemotongan baru adalah penerusan dari nomor pemotongan PPh pasal 23 dokumen kertas sebelumnya. WP pemotong pajak melakukan pembayaran kekurangan pajak yang belum disetor ke kas negara dan wajib untuk melakukan pelaporan pembetulan SPT masa pajak Januari tahun 2018. Kasus 14 adalah penambahan bukti pemotongan formulir kertas di tahun yang berbeda. Misalkan tahun 2018 PT ABC telah menunjuk PT KAP sebagai akuntan publiknya untuk mempersiapkan laporan keuangan. Nah, salah satu temuannya ternyata ada biaya teknik ke PT Teknika pada Januari 2018 belum dibukukan dan juga belum diterbitkan bukti pemotongan. Pada pertengahan April 2019, PT KAP melaporkan perkembangan pekerjaan auditnya. Kemudian PT ABC menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 yang baru untuk biaya teknik ke PT Teknika tersebut. SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 masa pajak Januari yang telah disampaikan dalam bentuk dokumen kertas, maka bukti pemotongan tambahan SPT pembetulan harus dalam bentuk dokumen kertas. WP pemotong pajak melakukan pembayaran kekurangan pajak yang belum disetor ke kas negara. Kemudian WP pemotong pajak melakukan pembetulan SPT masa pajak Januari tahun 2018. Kasus 15 adalah penambahan bukti pemotongan dokumen elektronik di tahun yang sama. Misalkan PT ABC telah menyampaikan SPT masa pajak Februari 2018 pada tanggal 15 Maret melalui aplikasi Ibupot. Pada tanggal 2 Agustus ternyata bagian keuangannya menyadari ada pembayaran imbalan jasa penerjemah ke PT Lingua yang dibayar tanggal 12 Februari belum dibuatkan bukti pemotongan. Maka PT ABC harus menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 yang baru. Sesuai pasal 10 ayat 2, maka bukti pemotongan tambahan dan SPT pembetulannya harus dalam bentuk elektronik karena bukti pemotongannya dibuat melalui aplikasi Ibupot. Nomor yang diberikan pada bukti pemotongan baru adalah di-generate oleh sistem yang meneruskan nomor urut terakhir dari bukti pemotongan PPh pasal 23 dokumen elektronik yang diterbitkan sebelumnya. Kemudian WP pemotong pajak melakukan pembayaran kekurangan pajak yang belum disetor ke kas negara, lalu kemudian melakukan pembetulan SPT masa pajak Februari tahun 2018.
kasus 16 adalah penambahan bukti pemotongan dokumen elektronik di tahun yang berbeda. Disebutkan bahwa ternyata temuan dari PT KAP melaporkan pembayaran jasa manajemen kepada PT Alatas belum diterbitkan bukti pemotongan. Maka, atas transaksi tersebut, PT ABC harus menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 yang baru. Kemudian, berdasarkan data yang ada, ternyata selama 2018 itu nomor terakhirnya adalah 382. Maka untuk bukti pemotongan PT Alatas ini nomornya adalah 383. Maka WP pemotong pajak melakukan pembayaran kekurangan pajak yang belum disetor ke kas negara. Kemudian WP pemotong pajak melakukan pembetulan SPT masa pajak Juni tahun 2018. Demikian paparan mengenai contoh-contoh kasus tentang Ibu Pot, PPh 23 dan atau 26. Semoga bermanfaat bagi Sobat Inata semua. Terima kasih.